Shabbat Shalom. Berikut adalah Parasha Korah yang disusun oleh Rabbi Jonathan Sachs yang akan saya bawakan. Mulai dari penjelasan singkat. Minggu ini kita membaca kisah Korah dan para pengikutnya yang memberontak melawan Moshe dan menentang kepemimpinannya. Seluruh generasi yang meninggalkan Mesir bersama Moshe sekarang sudah sadar bahwa mereka tidak akan hidup untuk memasuki tanah perjanjian. Korah mengambil keuntungan dari harapan mereka yang hancur dan dengan perasaan frustasi. Dia mengumpulkan rakyat jelata dan para pembuat onar. Beberapa dari sukunya sendiri, beberapa dari suku Ruben, dan lainnya memiliki posisi kepemimpinan di lain suku. Dan bersama-sama mereka melawan kepemimpinan Moshe dan Aharon dan mempertanyakan otoritas dan motif mereka. Pemberontakan gagal dan para pemimpin pemberontakan berakhir sampai ditelan oleh bumi. Tetapi orang-orang yang terus gelisah dan mengeluh. Akhirnya sebatang tongkat kayu diambil satu dari setiap suku dan tongkat Harun yang bersemi secara ajaib menumbuhkan almond yang merupakan pesan dan tanda dari perdamaian dan harmoni. Kemudian orang-orang benar-benar menerima otoritas dari Moshe dan Aharon. Korah tidak akan menjadi pemimpin yang baik dan layak karena dia sudah dengan jelas diceritakan dalam cerita ini bahwa yang menjadi perhatian utamanya hanyalah kehormatan dan kekuasaannya sendiri, dan dia tidak akan peduli kepada kepentingan dari orang-orang Israel. Sebaliknya, Moshe adalah pemimpin yang tidak mementingkan dirinya sendiri, yang dikenal karena kerendahan hatinya, dan dia mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang-orang Israel. Dia hanya memiliki kepentingan terbaik untuk orang-orang Israel di hatinya. Pemikiran inti. Para orang-orang bijak Yahudi berkata dalam Pirkei Avot 5 ayat 17 bahwa kisah Korah adalah contoh yang bagus dari argumen, bukan untuk kepentingan dari surga. Apa contoh argumen yang tepat? Orang bijak mengarahkan kita ke sekolah-sekolah Hillel dan Shammai yang berdebat tentang hukum dan gagasan dalam Torah. Tetapi siapa yang melakukannya dalam tanda kutip demi surga? Bartenura mencatat bahwa kuncinya perbedaan antara kedua jenis argumen ini adalah argumen demi surga adalah argumen demi kebenaran. Argumen bukan untuk surga adalah argumen untuk demi kemenangan dan kekuasaan. Dan ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Korah dan para pengikutnya berasal dari tiga kelompok berbeda. Korah berasal dari suku Lewi, Datan dan Aviram berasal dari suku Ruben, dan ada 250 pemimpin dari suku yang berbeda yang bergabung dengan mereka. Masing-masing punya keluhannya sendiri. Ke-250 pemimpin itu marah karena peran kepemimpinan mereka telah diambil setelah dosa dari anak lembu emas, dan sebagai gantinya diberikan kepada suku Lewi. Datan dan Aviram merasakan tidak adil bahwa suku mereka, yaitu keturunan putra sulung Yakub, Ruben, tidak diberi status khusus. Korah ingin menjadi Kohen dan mungkin ingin menjadi Kohen Gadol, imam besar, menggantikan Aharon. Para pemberontak berkata kepada Moshe dan Aharon, "Mengapa kamu sendiri yang menetapkan dirimu atas majelis Tuhan ini?" Kemudian Datan dan Aviram berkata kepada Moshe, "Dan sekarang kamu juga ingin menguasainya atas kami." Apa yang diungkapkan pemberontak di sini adalah kebencian mereka yang sebenarnya mereka ingin bertanggung jawab. Ketiga kelompok itu tidak memiliki kesamaan kecuali mereka masing-masing ingin menjadi pemimpin. Setiap dari mereka menginginkan posisi yang lebih penting atau dihormati daripada posisi yang saat ini dipegang oleh mereka. Singkatnya, mereka menginginkan kekuasaan, dan ini argumen bukan demi surga. Korah dan para pengikutnya tidak berdebat dengan Moshe dengan niat yang murni. Mereka menginginkan kekuasaan untuk diri mereka sendiri, dan mereka ingin menggantikan Moshe dan Aharon sebagai pemimpin bangsa Israel. Mereka iri bahwa Moshe dan Aharon memiliki pengaruh dan posisi kepemimpinan di atas mereka. Mereka tidak punya kepentingan terbaik dari orang-orang Israel dalam pikiran mereka. Tapi mereka mencoba untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak tertarik pada kebenaran seperti siapa yang akan menjadi pemimpin yang lebih baik dan yang Tuhan inginkan untuk memimpin orang-orang Israel. Dan mereka hanya peduli dengan posisi mereka sendiri. berdebat tentang kekuatan
yang mereka miliki. Seorang pemimpin yang layak mendedikasikan hidup mereka untuk melayani orang-orang Israel. Tentang kepemimpinan tidak selalu merupakan hal yang buruk. Jika penantang secara jujur percaya bahwa mereka dapat melayani orang lebih baik daripada pemimpin saat ini, maka tantangannya mungkin tepat. Jika itu juga berdasarkan kehendak dari orang-orang, dan dalam kasus ini, kehendak dari Tuhan. Fokus kepemimpinan yang baik harus selalu menjadi kebaikan untuk rakyatnya. Terima kasih mungkin itu penjelasan singkat dari Parasha Korah. Shabbat Shalom. Assalamualaikum. Sekarang saya akan menjelaskan parasha dari Rav Kid dengan judul Bahayanya Makhlukes. Sekarang kita akan belajar kasidut dari Netivot Shalom. Dalam Gemara Sanhedrin dikatakan bahwa jika kamu melanjutkan bertengkar adu mulut, ini tergolong sebagai kamu telah melakukan dosa. Dosanya apa? Torah mengatakan kepada kita, janganlah jadi seperti Korah dan para pengikutnya. Ini bukan berarti saat kamu tiba-tiba menemukan dirimu sedang berselisih paham, bukan ini yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah saat kamu bisa mengalah saja atau berhenti saja tentang permasalahan itu, tapi kamu justru memutuskan untuk tidak mau berhenti dan terus melanjutkan pertikaian sampai berlarut-larut. Inilah masalahnya dan hal ini yang disebut dengan dosa. Kita harus mengerti esensi dari parasha Korah. Seberapa burukkah makhlukes itu? Ada hukuman untuk hal ini yang sangat-sangat strict. Seperti dikatakan Moshe Rabbeinu, jika Korah meninggal dengan cara yang biasa-biasa saja, itu mungkin Hashem melakukannya bukan untuk saya. Tetapi jika caranya berbeda dari biasanya, itu menunjukkan kalau Hashem memang mengelola segala sesuatu sampai sedetail mungkin. Karena hal yang terjadi itu sangat-sangat buruk, jadi Hashem datangkan hukuman yang baru. Ada banyak dosa dan ada banyak hukuman di dunia ini. Bahkan untuk dosa-dosa yang keji seperti pembunuhan dan penyembahan berhala, jika kamu melakukan dosa ini, maka kamu layak mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatanmu. Tapi, kenapa Hashem harus menciptakan hukuman yang baru untuk dosa makhlukes? Chazal atau para pengajar mengajarkan seperti ini. Kenapa bait suci kedua dihancurkan? Karena kebencian antara satu sama lain. Kebencian ini sama besarnya dengan 3 dosa terbesar. Ketika kamu membenci temanmu, itu tergolong satu dosa di mana kamu dilarang untuk membenci sesamamu manusia di dalam hatimu. Lalu bagaimana bisa dosa ini secara spesifik sama dengan 3 dosa terbesar dalam Torah? Bagaimana pendapat kamu tentang hal ini? Saya tidak bisa dengar kamu sedang bicara apa sekarang, tapi saya yakin pendapat kamu akan sama dengan yang dikatakan Netivot Shalom, bahwa makhlukes atau kebencian itu sangat-sangat buruk sekali. Torah mengajarkan kepada kita bahwa perselisihan itu adalah yang paling besar untuk ditanggung sebagai dosa seseorang. Sulit untuk kita menanggungnya. Seperti yang diajarkan Rabbi Akiva tentang prinsip utama dalam Torah, yakni Ve'ahavta lerecha kamoka, kasihilah sesamamu manusia. Seluruh Torah berhubungan dengan prinsip ini. Karena kalau kita semua bersatu bersama, maka kita bisa panggil Hashem itu Avinu atau Bapa kami. Tetapi jika kita amit-amit ada perselisihan dan pemisahan antara kamu dengan orang Israel, maka Hashem itu bukan Bapa kami, karena itu artinya kita bukan umat pilihan. Saat orang Yahudi bersatu bersama, maka orang Yahudi akan menjadi sangat kuat. Chazal mengajarkan kepada kita kapan Hashem mengeluarkan kegelapan untuk membawa terang, hanya ketika kita bersatu. Semoga HaKadosh Baruch Hu menerangi kita saat kita semua bersatu, maka cahaya itu akan bersinar atas kita. Zohar mengajarkan kepada kita, Korah mengambil makhlukes itu, sama halnya seperti ia melakukan makhlukes di dunia ini, maka hal itu juga terefleksi di surga. Chazal mengajarkan kepada kita bahwa bait suci kedua itu hancur karena ada kebencian. Saat kita tidak saling terhubung antara satu sama lain, itu akan membuat Hashem tidak terhubung dengan umatnya. Karena kita adalah bagian dari Hashem, maka dari itu kita harus terhubung kepada Hashem. Tapi kita bisa terhubung kepada Hashem hanya jika kita bersama-sama bersatu. Setelah itu baru akan ada hubungan yang baik antara Hashem dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi akan tinggal dalam satu hati dan satu jiwa. Hal inilah yang membawa kita dapat menerima Torah. Seperti halnya 3 dosa terbesar dalam Torah yang dapat membuat kita tidak terhubung kepada Hashem,
Penyembahan berhala membuat pikiran menjadi tidak Yahudi lagi, hubungan seksual terlarang membuat hati menjadi bermasalah, pembunuhan membuat jarak dan putus hubungan, dan karena kita sudah tidak terhubung kepada Hashem, maka dari itu kita juga tidak terhubung kepada bait suci. Sebenarnya ini bukan hukuman sih, ini lebih tepat disebut dengan konsekuensi. Di sini juga dijelaskan kenapa Korah mendapatkan konsekuensi yang sangat besar. Karena Korah ingin mematahkan hubungan antara seluruh generasi orang Yahudi dengan Hashem. Maka dari itu, Hashem merasa perlu untuk mendemonstrasikan seberapa buruknya konsekuensi untuk makhluk itu. Sedikit pendapat pribadi dari Rav Kit, biasanya jika kita sedang berselisih paham, yang mendominasi itu bukan pikiran intelektual kita, tapi justru pikiran emosi kita yang ambil alih. Jika kita merasa marah dengan perasaan yang campur aduk, biasanya kita akan coba cari-cari alasan tentang kenapa kita merasa marah saat ini. Contohnya saja ketika seorang anak kecil kalah saat main catur, dia akan angkat semua papan catur itu, kasih berantakan. Nah, seperti itulah biasanya kita bereaksi saat kita sedang marah. Seperti itu juga Korah bereaksi. Jadi, PR kudus kita adalah besok-besok kalau kita sedang marah dalam perselisihan, kita harus ingat bahwa sangat-sangat tidak baik untuk kita melanjutkan dan meneruskan perselisihan itu. Dan betapa indahnya jika kita bisa berhenti dan memegang kendali atas amarah kita. Tentunya dalam beberapa kasus, saat kita harus membela Hashem dan membela mitzvah misalnya, itu kita harus tetap pertahankan pendapat kita. Namun demikian, kita juga tetap harus hati-hati jangan sampai keliru dan memakai hal-hal tertentu sebagai alasan bahwa yang kita lakukan itu bukan makhlukes. Mengalahlah dan Hashem akan sangat bangga. Kiranya Hashem memberkati kita untuk menyerap pelajaran Kasidus ini ke dalam hati kita dan ke dalam jiwa kita. Saya harap kamu menikmati pengajaran tentang parasha Syabat kali ini. Good Shabbos. Baik, selanjutnya saya akan membaca parasha dari Rebbetzin Chana Bracha yang ditulis berdasarkan sudut pandang perempuan. Dalam parasha kali ini, kita dengar kenyataan bagaimana bumi menelan Korah bersama keluarganya dan seluruh pengikutnya. Hal yang mengakibatkan hal ini semua terjadi adalah karena Korah yang adalah sepupu dari Moshe dan Aharon menghasut lebih dari 250 orang untuk menentang otoritas Moshe dan untuk menentang Aharon yang ditunjuk sebagai Kohen Gadol. Judul yang pertama. Dalam Bamidbar 16 ayat 1 tertulis, maka Korah, anak Ishar, anak Kehat, anak Lewi, serta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On ben Pelet, anak-anak Ruben, mengambil tindakan. On ben Pelet disebutkan sebagai salah satu pengikut Korah, tapi namanya tidak muncul lagi di penjelasan selanjutnya, seperti dalam Bamidbar pasal 16 ayat 23 sampai dengan 24, dan berfirmanlah Hashem kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada jemaat itu dengan mengatakan, jauhkanlah dirimu dari sekeliling perkemahan Korah, Datan, dan Abiram. On ben Pelet tidak termaksud dalam orang-orang yang dihukum bersama-sama dengan Korah. Bagaimana caranya ia bisa terhindar dari takdir ini? Judul yang selanjutnya, kebijaksanaan dari pesona seorang wanita. Dalam Talmud Sanhedrin 109b ditemukan anekdot atau cerita seperti ini. Rav mengatakan bahwa On ben Pelet itu diselamatkan istrinya. Istrinya bertanya kepadanya, apakah bedanya bagimu jika Moshe atau Korah yang memimpin? Entah siapa yang memimpin, kamu tetap akan menjadi seorang murid. Lalu ia menjawab istrinya, tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya adalah anggota mereka dan saya telah bersumpah kepada mereka. Istrinya menjawab, saya tahu mereka itu jemaat yang kudus seperti ada tertulis dalam Bamidbar 16 ayat 3, karena seluruh jemaat itu semuanya kudus. Berbaliklah dan saya akan menyelamatkan kamu. Lalu istrinya menyuguhkan wine kepada On ben Pelet. Ia menjadi mabuk dan akhirnya tertidur. Istrinya lalu pergi dan duduk di pintu rumah mereka. Ia juga menggerai rambutnya di sana. Siapapun yang melihatnya langsung memalingkan pandangan mereka. Karena mereka tidak mau terekspos ada bersama wanita yang sudah menikah yang sedang menggerai rambutnya.
Pada waktu bersamaan, Korah bersama pengikutnya sedang tertelan hidup-hidup ke dalam perut bumi. Berdasarkan tulisan dalam Talmud ini, istri On berhasil menyelamatkan On ben Pelet dengan pengertian dalam tanda kutip bahwa seluruh jemaat itu semuanya kudus dan seniut. Maka dari itu ia yakin bahwa tidak akan ada yang berani memasuki rumah mereka dengan melihat istrinya On sedang menggerai rambutnya. Komentar Rashi untuk Sanhedrin 109b adalah, semua orang yang berniat untuk memanggil On, setelah melihat istrinya menggerai rambut, mereka langsung mundur. Judul yang selanjutnya, istri dari Korah. Talmud melanjutkan penjelasan tentang penyebab Korah, orang yang berasal dari suku Lewi dan seorang Talmid Chacham, ilmuwan Torah, pergi menentang keputusan Hashem, yang mana kemudian hal ini membuat dirinya dan para pengikutnya kalah di dunia saat ini dan di dunia yang akan datang. Istri dari Korah berbicara kepadanya, lihatlah apa yang telah Moshe lakukan. Dialah raja, saudara laki-lakinya adalah Kohen Gadol, dan anak-anak laki-laki dari saudaranya itu adalah para Kohanim. Ketika orang-orang membawa terumah atau zakat yang diberikan kepada Kohen, ia mengatakan, berikanlah kepada Kohen. Saat mereka membawa maaser atau zakat yang diberikan kepada kaum Lewi, ia mengatakan, berilah 1/10 daripadanya kepada Kohen. Ini semua karena ia iri kepadamu. Dia juga telah menggunduli kepalamu untuk merendahkanmu layaknya sepotong kotoran. Korah menjawab, tapi dia juga menggunduli kepalanya sendiri. Istrinya menjawab, itu semua untuk kepentingan dia sendiri. Dia berpikir dalam pikirannya, biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Seperti tertulis dalam Shoftim atau Hakim-Hakim pasal 16 ayat 30. Kenyataannya bahwa ia menggunduli dirinya sendiri itu tidak ada hubungannya di sini. Karena ia rela meninggalkan kehormatannya selama hal tersebut dapat membuat orang lain kelihatan bodoh. Sama halnya dengan Shimson yang rela mati selama ia bisa membunuh orang-orang Filistin itu untuk mati bersamanya. Inilah yang dimaksud oleh ayat Misle atau Amsal pasal 14 ayat 1. Wanita-wanita yang bijak membangun rumahnya. Ini merujuk kepada istri dari On ben Pelet, tetapi yang bodoh merobohkannya dengan tangannya. Ini merujuk kepada istri dari Korah. Dia menimbulkan kecurigaan kepada Moshe dengan mengatakan bahwa Moshe hanya berpura-pura membuat mitzvah tentang pisau cukur yang harus melewati seluruh tubuh dari kaum Lewi. Dalam Bamidbar 8 ayat 7. Semata-mata mitzvah ini untuk membuat lelucon tentang mereka. Bacaan ini semua tertulis dalam Talmud Sanhedrin 110a. Judul yang selanjutnya, semuanya tergantung pada perempuan. Talmud menggambarkan kekuatan luar biasa dari seorang wanita dengan membandingkan dua wanita yang berpengaruh. Yang satu berhasil menjerumuskan Korah bersama para pengikutnya, yang satunya justru berhasil menyelamatkan suaminya dari kelompok tersebut. Apa yang membedakan cara-cara kedua wanita ini dalam memengaruhi suami mereka? Yang mana memiliki dampak yang luar biasa terhadap takdir politik dan spiritual seluruh bangsa Yahudi. Judul selanjutnya, termotivasi dari rasa hormat yang dimiliki istrinya. Teman saya, temannya Rebbetzin Chana Bracha, Shoshana Lepon, penulis dari The Greatest Treasure dan Heartbeats, memberikan penjelasan seperti ini. Hal yang memotivasi seorang pria adalah keinginan untuk dihormati istrinya. Istri dari On ingin membangun suaminya. Ia mengekspresikan kepeduliannya terhadap kehormatan suaminya saat ia bertanya, apakah yang akan kamu dapatkan dengan berpartisipasi dalam pemberontakan Korah? Istri dari On berhasil mengarahkan suaminya dengan memerhatikan kehormatannya dan menunjukkan bahwa tidak ada gunanya bergabung dengan Korah. Sedangkan istri dari Korah justru kebalikannya. Bukannya membangun suaminya, ia justru menekan dan menghina suaminya dengan menertawakan penampilan suaminya setelah suaminya melakukan perintah dari Moshe untuk mencukur rambut pada tubuhnya. Maka dari itu, Korah mencoba untuk mendapatkan kembali rasa hormat dari istrinya yang telah menghasut dia untuk memberontak melawan otoritas Moshe. Ia ingin menunjukkan harga diri dan ingin menunjukkan kepada istrinya bahwa ia mampu berdiri melawan Moshe. Hal ini juga bertujuan agar ia tidak terlihat bodoh di mata istrinya. Judul yang terakhir, mencari yang baik. Saat istri dari Korah bersikap kritis dan selalu mencari hal yang negatif, istri dari On berhasil menyelamatkan suaminya dengan melihat hal-hal positif dari lawannya. Pernyataan yang sama
dalam Bamidbar 16 ayat 3, karena seluruh jemaat itu semuanya kudus, pernyataan yang sama yang digunakan Korah untuk menentang otoritas Mose diputar balik oleh istrinya On untuk melihat kesolehan yang dimiliki Korah dan para pengikutnya. Jika ia bisa melihat kebaikan yang dimiliki lawannya demi melindungi suaminya, kira-kira seberapa sering ia bisa melihat hal yang baik dari dalam diri suaminya? Kemampuan untuk selalu mencari hal yang positif dan kemampuan untuk membangun suami, itu yang dimaksud Talmud wanita yang bijak membangun rumahnya. Sekian, terima kasih. Shalom, di sini saya akan menjelaskan mengenai Haftorah yang diajarkan oleh C.P. Eggert. Dalam Haftorah ini kita memiliki beberapa kesulitan. Yang pertama, beberapa kesulitan yang harus kita mengerti. Yang pertama, Haftorah ini berbicara tentang monarki, ide dari monarki di Israel. Apakah harus ada raja? Apakah raja itu adalah sesuatu yang penting? Apa tepatnya menjadi raja di Israel? Yang berikutnya, kesulitan berikutnya adalah untuk mengerti apa ekspresi Torah, dan kita harus tahu mengenai latar belakang sejarah tentang Samuel dan orang-orang Israel. Kalau tidak, maka ini akan sangat sulit untuk dimengerti. Kelas kita dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk membandingkan antara Haftorah dan Parasha. Dan yang kedua, bagian kedua adalah untuk melihat lebih dalam lagi ke Haftorah dan untuk mengerti tentang inti antara dua bagian ini. Dimulai dari bagian yang pertama, yaitu koneksi antara Haftorah dan Parasha. Haftorah dari kitab Samuel pasal 11 ayat 14 sampai pasalnya yang ke-12 ayat 22. Dan Parasha Korah dari kitab Bilangan 16 ayat 1 sampai pasal 18 ayat 32. Tapi di sini lebih dilihat ke pasal 16 dan 17. Untuk membandingkan, Parasha dan Haftorah memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Yang pertama, hal yang sama, yaitu pemberontakan terhadap pemimpin. Hal berikutnya yang sama, yaitu ada tanda antara keduanya. Tanda di Korah adalah tanah menelan para pemberontak. Dan tanda dalam Samuel yaitu hujan turun bukan di musimnya. Di sini CP dia jelaskan lagi kalau di Israel ada dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Dan hujan hanya turun ketika musim dingin. Tetapi ketika hujan turun di musim panas itu tidak biasa. Jadi ini adalah semacam tanda. Persamaan berikutnya adalah pendapat dari kedua pemimpin. Keduanya pemimpin ini, Moshe dan Samuel, punya pendapat yang berlawanan. Kedua pemimpin ini merasa pendapat mereka bertentangan dengan yang diinginkan dalam Parasha Korah dan Haftarah. Orang-orang ini mau mengubah sistem yang sudah ditetapkan. Selain bertentangan dengan sistem kepemimpinan, apa respon dari kedua pemimpin? Kedua pemimpin ini membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Mereka membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dan tidak ada alasan apapun bagi orang-orang ini untuk marah terhadap mereka. Dan persamaan berikutnya, Hashem terlibat. Jadi di sini kita bisa lihat ada cukup banyak kesamaan antara dua cerita ini. Kita punya pemberontakan melawan pemimpin. Bukan hanya kepada pemimpin, tapi kepada semua sistem. Kita lihat juga kedua pemimpin ini berbicara untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Mereka tidak layak untuk diperlakukan seperti itu. Dan di setiap kisah Hashem terlibat. Dan di kisah ini ada tanda yang membuktikan sesuatu di kisah ini. Yang berikutnya adalah perbedaannya. Setiap kita ambil dua kisah dalam Tanakh dan membandingkannya, ada banyak perbandingan dalam dua kisah. Yang terpenting adalah membandingkan apa yang berbeda. Karena dari yang kita pelajari, kita bisa mengerti lebih baik tentang apa yang terjadi. Jadi kita akan dapat pelajaran yang lebih bermakna. Perbedaan antara dua kisah ini adalah yang pertama di Korah itu tidak berhasil, sedangkan di Samuel berhasil. Di Korah tidak berhasil karena
pemberontakan itu akhirnya mereka mati. Di Samuel berhasil karena orang-orang mendapat raja mereka. Dan perbedaan kedua adalah di Korah itu mereka mempunyai beberapa grup. Dan mereka punya tujuannya masing-masing. Sedangkan di Samuel itu hanya ada satu grup, yaitu orang-orang Israel. Dan mereka cuma punya satu permintaan, yaitu tentang pemilihan raja baru bagi mereka. Perbedaan yang ketiga yaitu di Korah, para pemberontak ini memiliki masalah yang personal, masalah pribadi terhadap Moshe dan Aharon. Dan ketika di Samuel itu bukan hal yang personal. Orang-orang Israel tidak memiliki masalah pribadi untuk melawan Samuel. Dan perbedaan berikutnya, bagaimana komunikasi antara para pemberontak dengan Moshe. Dan jika dilihat dalam Korah itu, dilihat dalam Bilangan 16 ayatnya yang ke-12, itu tidak ada komunikasi sama sekali. Moshe sudah mencoba untuk berkomunikasi, tapi mereka tidak ingin datang dan tidak ingin berbicara dengan Moshe. Jika di dalam Samuel, komunikasi antara orang-orang Israel dengan pemimpin mereka itu sangat baik. Orang-orang Israel mengatakan apa keinginan mereka, dan Samuel menjawab mereka. Dan Samuel juga menegur mereka, dan orang-orang Israel menerima tegurannya. Tapi pada akhirnya mereka tetap mendapatkan raja mereka. Mereka tetap mendapatkan keinginan mereka. Sedangkan di dalam Korah, di dalam kisah Korah itu, para pemberontak akhirnya mati. Apa yang terjadi kepada pemimpin di dua kisah ini? Di Korah, Moshe tetap menjadi pemimpin. Di Samuel, dia tidak hanya pergi untuk cari pemimpin baru, tapi dia juga melatihnya, memberinya panduan, dan ini merupakan hal yang tidak terduga. Faktanya dalam batas waktu tertentu, dia juga akan digantikan dari posisinya. Dan mereka akan memiliki raja baru, bukan para nabi sebagai pemimpin mereka. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu lihat tentang Haftorah itu sendiri. Sekarang kita akan fokus ke kisah tentang Samuel. Dasar untuk menempatkan bacaan ini di sebelah bacaan parasha, dan kita akan melihat alasan lainnya di bagian ini. Samuel adalah yang terakhir dari para hakim. Dan dia yang nanti mengurapi raja pertama. Dari Samuel juga transisi dari pemimpin hakim menjadi raja, atau kepemimpinan raja atau monarki. Jadi ini sangat penting untuk mengerti kenapa orang-orang datang ke Samuel dan mengeluh. Mereka mengeluh karena situasinya itu sangat tidak mudah. Mereka mengeluh tentang 12 tahun yang sangat menarik di bawah Samuel, dan mereka tahu Samuel tidak akan hidup selamanya. Jadi mereka takut ketika dia mati, mereka akan merujuk kembali ke pola kepemimpinan yang buruk yang mereka miliki sebelumnya, sehingga banyak keadilan yang mereka minta. Mereka semua datang dari tempat di mana mereka merasa mereka tidak ingin kembali ke tempat sebelumnya, karena mereka merasa itu tidak berhasil. Mari kita lihat secara umum pada kata-kata Samuel, karena pada dasarnya itu yang kita cari di sini. Dari Haftorah bahwa Samuel berbicara kepada orang Israel saat dia sudah mengurapi seorang raja bagi mereka. Jadi mereka sudah punya raja sekarang, dan raja itu sudah membuktikan diri pada mereka. Dan ini adalah pengurapan terakhir dari raja, dan semua orang akan menerima raja itu. Jika kita lihat lagi kepada kata-kata Samuel, kata-katanya ini atau pidatonya ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu berbicara tentang masa lalu sampai sekarang, dan bagian kedua itu berbicara tentang masa sekarang dan masa depan. Jika kita lihat pada bagian pertama mengenai pembicaraannya Samuel, itu juga dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu dari Samuel pasal 12 ayat 1-5 mengenai hakim Samuel. Apa yang terjadi di sini?
Jadi Samuel berbicara kepada bangsa Israel dan dia ingin meyakinkan bahwa tidak ada yang memiliki masalah kepada dia selama masa kepemimpinannya, dan dia ingin memastikan bahwa tidak ada masalah pribadi kepadanya. Dia bahkan mencari lagi untuk menjadi saksi fakta bahwa tidak ada yang menentangnya, tidak ada yang punya masalah terhadap dia, seperti yang kita lihat dalam ayat yang ketiga. Jika kita lihat lagi ke ayat ini, ayat ketiga ini, apakah ini tetap membunyikan lonceng tentang apa yang kita baca di Parasha Korah? Jika lihat di kitab Bilangan 16 ayat 15, apakah ini membunyikan loncengnya? Apakah ini ada kesamaan dalam perkataannya? Mereka berdua menggunakan kata yang sama, mereka berbicara tentang konsep yang sama dalam pasuk ini. Kemudian di sini ada pasuk yang menarik, dan pasuk yang menarik dalam Tanak yaitu 1 Tawarik 6 ayat 18 sampai 23. Dalam kitab ini punya banyak silsilah. Jadi di sini adalah garis keturunan Samuel. Apakah yang menarik di ayat ini? Apakah ada yang menarik? Ya, Samuel adalah keturunan langsung dari Korah. Jadi kita punya dua kisah yang kelihatannya tidak berhubungan. Kisah tentang pemberontakan melawan pemimpin, dan semua keturunan darinya adalah orang yang belajar tentang pemberontakan terhadap Moshe, dan sekarang dirinya sendiri melawan pemberontakan yang telah diarahkan. Dan dia gunakan kata yang hampir sama dengan yang Moshe gunakan untuk mendedikasikan dirinya. Dia bilang bahwa saya tidak pantas mendapatkan ini. Saya tidak bersalah, kan? Hashem memberi kesaksian bahwa saya tidak bersalah di sini. Apa yang menarik jika kita lihat lagi di Samuel, orang yang menentang pemberontakan, Samuel mengatakan Moshe dan Aaron dalam pembicaraannya. Apa yang dia katakan tentang mereka dalam 1 Samuel 12 ayat 18. Hashem yang mengirim Moshe dan Aaron untuk membawa orang-orang Yahudi keluar dari Mesir dan membawa mereka ke Israel. Ini berlawanan dengan rencana Korah, bukan? Jadi kita punya Samuel yang datang dari 100 tahun kemudian sebagai cucu dari Korah, mengatakan bahwa Moshe adalah benar, Aaron benar, dan Hashem mengirim mereka, dan mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi semua yang mereka katakan untuk menentang itu tidak benar. Ini adalah koneksi lain yang kita punya, antara Parasha dan Haftorah. Kita punya keturunan dari Korah yang berdiri dan menentang apa yang diklaim Korah. Setelah Samuel membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak ada yang menentang dia, bahwa tidak ada yang punya masalah pribadi dengannya, dan dia ada di posisi untuk bertindak sebagai pemimpin spiritual yang merupakan peran yang akan ia teruskan dengan asumsi terlepas dari perannya sebagai pemimpin politik. Dia bisa menjelaskan apa yang salah dengan apa yang diinginkan orang-orang Israel. Nah, ini mengingatkan kita tentang semua pembicaraan ini, bahwa dia berbicara di hadapan Tuhan dan diurapi. Siapa lagi yang diurapi? Siapa juga yang berdiri di sana di samping Samuel dan orang-orang Israel? Yaitu Saul. Dia telah diurapi dan dialah raja mereka. Dan
di sini Samuel berdiri menjelaskan kepada orang-orang Israel mengenai apa yang salah dengan memiliki raja. Sementara Saul, raja itu sendiri, berdiri di samping Samuel. Di sini kenapa Samuel melakukan itu sementara dia sudah memberikan raja? Apakah sekarang dia berdebat melawan mereka? Dengar apa yang dikatakan Samuel. Dalam ayat 6, kami pada dasarnya menggambarkan apa yang terjadi dari keluar dari Mesir sampai titik waktu sekarang. Mereka pergi ke beberapa pemimpin, beberapa hal terjadi. Ini dia juga menjelaskan urutan sejarah yang dimana itu sangat penting untuk diberikan kepada orang-orang. Jika kita lihat ayat 8-12 untuk melihat urutan yang diberikan kepada Samuel dan orang-orang. Samuel memberikan urutan kepada orang-orang. Samuel menjelaskan situasi yang terjadi pada orang Yahudi. Dia menjelaskan mengenai dosa. Hashem menghukum orang Israel karena mereka melakukan kesalahan atau dosa. Hashem menghukum mereka dengan mengirim mereka perang. Dengan kata lain, alasan perang ini bukanlah alasan normal apolitis. Tapi perang datang untuk tujuannya adalah Hashem mau untuk membangunkan orang-orang Israel. Jadi Hashem mengirim perang. Orang-orang dalam keadaan buruk seperti ini menghadapi perang, apa yang mereka akan lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka bertobat. Mereka memanggil Hashem, mereka tahu bahwa mereka salah, dan Hashem menyelamatkan mereka dengan mengirim para hakim datang berperang dan kemudian ada damai. 40 tahun, 80 tahun, 20 tahun, 11 tahun, itu tergantung berapa banyak pertobatan dan seberapa baik pemimpin itu. Ini adalah pola dari kitab para hakim. Ketika orang berdosa, Hashem menghukum mereka, mereka memanggil Hashem, dan Hashem mengirim penebus, dan kemudian ada damai. Sayangnya ini adalah siklus, karena segera setelah ada kedamaian, kemudian orang-orang akan kembali kepada dosa, kemudian dihukum, dan kemudian mereka memanggil Hashem, dan Hashem memberikan penebus atau para hakim, dan kemudian ada damai, dan ini tuh akan terjadi lagi dan lagi. Jika kita membayangkan kita hidup di zaman hakim-hakim, kita akan seperti di roller coaster karena situasi ini turun naik. Dan dari satu waktu ke waktu yang lain, tergantung level spiritual tentang apa yang terjadi. Dengan kata lain, seseorang benar-benar bertanggung jawab untuk standar kehidupannya. Setiap orang yang tidak berdosa, standar kehidupan mereka akan baik. Tapi segera setelah mereka melakukan dosa, hal-hal akan menjadi buruk, yang mana itu tidak mudah itu bukanlah hal yang mudah yang bisa kita bayangkan. Bagian kedua dari pidato Samuel atau kata-kata Samuel adalah, dan bagian kedua ini dari pidato Samuel dibagi menjadi dua bagian dari kitab 1 Samuel 12 ayat 13-15 mengenai permintaan orang-orang untuk masa depan berdasarkan pengalaman sejarah. Samuel akan menjelaskan hubungan antara permintaan mereka dengan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi Samuel dasarnya bilang kepada orang Israel, kamu lihat ke situasi politik dan kamu bilang bahwa semuanya tidak baik. Kamu bilang bahwa para hakim tidak bekerja untuk kita. Dan setiap kali kita tidak memiliki kepemimpinan yang berkelanjutan dan kita tidak mau hidup kita naik turun.
mereka ingin raja untuk mereka. Mereka mengira bahwa ketika ada raja maka semuanya akan lebih baik. Mereka bilang bahwa ketika ada raja semuanya akan normal. Dan Samuel menjawab pertanyaan mereka dengan berkata, itu tidak penting ketika kita punya raja atau tidak, karena kita akan selamanya melakukan tanggung jawab kita untuk standar spiritual kita. Jika kita di tingkat spiritual yang tinggi dan kita mengikuti mitzvot, jika bertindak dengan cara moral, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi ketika kita melakukan dosa dan melakukan penyembahan berhala, maka bukan hanya kamu, tapi juga rajamu akan dihukum. Ini tidak akan menyelamatkanmu. Dia tidak akan bisa keluar dari siklus ini. Karena siklus ini adalah bagian dari hubungan antara orang-orang Yahudi dengan Hashem. Jadi apa yang dia katakan di sini? Apakah mereka ingin keluar dari hubungan ini? Ini sangat sulit untuk dimengerti. Bukannya orang-orang mau untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Hashem, tapi segera setelah orang-orang melakukan dosa dan segera tidak untuk memperbaiki, maka itu benar-benar sangat menuntut. Yang berikutnya, Samuel memberikan tanda dalam 1 Samuel 16 ayat 22. Tandanya adalah hujan tidak turun tepat pada waktunya. Apa yang ingin Samuel katakan? Mengapa tanda ini? Di sini Sipi menjelaskan di Israel hujan itu adalah berkat. Kita tidak diizinkan untuk mengeluh mengenai hujan. Karena jika tidak ada hujan, maka kita tidak akan punya cukup air dan tumbuh-tumbuhan akan mati. Di sini dijelaskan bahwa hujan itu baik, tapi itu harus turun tepat pada waktunya. Dan apa yang Samuel ingin katakan kepada orang-orang ini adalah bahwa kamu meminta raja itu adalah hal yang baik, tapi kamu harus memintanya untuk alasan yang baik. Kamu meminta raja adalah karena untuk kamu ingin keluar dari tanggung jawabmu. Itu seperti hujan yang turun di musim panas. Jika kamu menginginkan raja untuk menolongmu dan membimbingmu dalam jalan Tuhan, dalam jalan Hashem, maka itu akan baik-baik saja. Dan dia menunjukkan kepada mereka bahwa ada yang salah dengan permintaan mereka. Dan di sini sangat luar biasa karena orang-orang Israel mendengarkan dia dan mengerti. Maksudnya, seberapa sering kita mendengar para nabi mengajar kita pelajaran yang sulit untuk didengarkan dan itu diterima. Dan kita mendapatkan bahwa Saul berdiri di sana. Dan orang beralih ke Samuel dan mereka berkata, berdoalah untuk kami agar kami tidak mati. Tapi Samuel tidak melakukan apapun kepada raja itu. Tapi itu bukanlah solusi dari kesusahan. Bukankah untuk menurunkan raja itu? Solusi dari kesusahan itu adalah untuk mengajar orang-orang dari kesucian yang mereka butuhkan agar menggunakan raja dengan cara yang benar. Tapi bukan hanya orang-orang yang butuh kesucian ini, tetapi juga raja. Saul membutuhkan kesucian ini. Dia harus ada di sana. Tapi bukan hanya orang-orang yang butuh kesucian ini, tetapi juga raja. Saul membutuhkan kesucian ini. Dia harus ada di sana, dia harus mendengarkan, dia harus mengerti bahwa dia tidak datang sebagai gantinya hubungan antara orang-orang Israel dengan Hashem. Mereka jadi akan tetap bertanggung jawab. Tapi mereka punya raja untuk mempersatukan mereka, untuk menolong mereka dalam berperang, dan itu akan berlanjut.
dan mereka akan mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Mereka akan mengerti tentang tanggung jawab mereka, dan mereka juga akan menolong sistem yang baru dari kepemimpinan. Dia akan membantu mereka mengatasi kesulitan dan pengalaman selama periode hakim ini. Dua cerita atau dua kisah dengan akhir yang berbeda, tetapi juga pelajaran yang berbeda mengenai komunikasi, tanggung jawab, dan tentang menemukan solusi di mana kedua pihak saling menguntungkan atau yang menguntungkan kedua belah pihak. Sekian dari saya, sahabat Shalom.